Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu membahas seputar dunia demokrasi dan dunia kepemiluan. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tantangan peningkatan partisipasi masyarakat di era disinformasi. Di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan media sosial yang sangat akrab di dunia kehidupan kita sehari-hari, masyarakat pasti dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu benar. Dari disinformasi, misinformasi, hingga kampanye negatif menjadi tantangan yang sangat serius yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih dan kualitas demokrasi. Lalu bagaimana langkah dari KPU itu sendiri untuk merespon dari kondisi tersebut? Strategi apa yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan partisipasi dari masyarakat? Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yang hadir khusus nih dari Kota Tegal ke Podcast Bisik, yaitu Bapak Haris Budiman. Beliau adalah Kadif Sosdikli Parmas dan SDM dari KPU Kota Tegal. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Siwi. Alhamdulillah, terpancar dari wajahnya sangat merona ya siang ini. Amin. Oke Pak, ini untuk pertanyaan pembuka ya Pak. Pasti teman-teman pemilih yang menyaksikan podcast Bisik ini sudah tidak sabar untuk mencari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, betul. Yang nomor satu Pak, pertama nih, bagaimana Bapak sendiri memandang tantangan peningkatan partisipasi masyarakat di tengah maraknya disinformasi digital? Baik, terima kasih Mbak Siwi. Kalau kami melihat kalau tantangan partisipasi masyarakat itu memang jadi ujian buat demokrasi kita. Kalau dilihat dari polanya, disinformasi digital itu menyerang dua hal Mbak Siwi. Menyerang dua hal. Yang pertama itu kepercayaan masyarakat terhadap prosesnya. Jadi ada proses yang membuat ragu masyarakat pemilih. Dampaknya nanti otomatis golput akan semakin tinggi. Bukan karena malas mereka untuk mencoblos, tapi karena memang ngerasa nggak ada gunanya ketika dia harus datang ke TPS, menoblos dan lain sebagainya. Karena memang yang diserang disinformasi itu adalah mentalnya. Jadi ketika dia mau melakukan hak pilihnya, dia sudah ada kayak apatis gitu ya. Yep. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka tidak yakin hasil yang diperoleh itu hasil yang sempurna dari sisi pemilihan. Yep. Terus yang kedua adalah kejelasan tentang informasinya Mbak Siwi. Jadi di medsos itu satu hoax yang beredar, yang viral tentunya itu bisa mengalahkan 10 klarifikasi dari KPU maupun Bawaslu. Orang jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Jadi memang yang diserang mereka adalah psikologisnya. Iya. Itu menurut pendapat saya. Jadi memang disinformasi ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik buat demokrasi kita. Baik. Tentunya disinformasi ini perlu kita tangkal bersama, baik dari penyelenggara maupun dari partai politik tentunya ya. Karena memang efeknya disinformasi itu merugikan banyak pihak, tentunya di demokrasi kita. Seperti Baik. itu Mbak Siwi. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya ada disinformasi, misinformasi. Lalu sebenarnya perbedaan antara hoax, misinformasi, dan disinformasi dalam konteks kepemiluan itu apa Pak? Baik, untuk perbedaan ya, kalau disinformasi itu adalah informasi yang salah Mbak Feli. Disinformasi, Jadi disinformasi itu informasi yang salah yang sengaja disebarluaskan, tentunya dengan niat jahat ya. Iya. Karena informasinya sudah salah, dia harus menyebarkan karena ada satu kepentingan yang buat mereka menguntungkan. Iya. Jadi kalau disinformasi itu istilah akademiknya Mbak. Kalau istilah umum yang sering kita sebut adalah hoax ya, ejanya hoax gitu Iya. ya. Jadi disinformasi itu sama dengan hoax, cuman bedanya disinformasi itu istilah akademik lah. Kalau istilah di umum orang menyebutnya hoax. Sedangkan untuk misinformasi itu
informasi yang salah tetapi tidak sengaja disebarluaskan. Contohnya ketika dia menerima share-sharean dari grup dan dia tidak pastikan kebenaran tentang share-sharean itu, dia nge-share lagi. Tanpa cross Padahal check dulu gitu ya Pak ya? dia tanpa cross check dulu deh. Kan sekarang eranya kan era platform digital, banyak orang share dari grup, dia tinggal teruskan. Iya. Tetapi si penerima pesan itu dia tidak cross check apakah berita yang dia terima itu benar atau tidak. Dan itu yang namanya misinformasi. Jadi perbedaannya antara sengaja disebarluaskan dengan niat jahat, dengan satunya tidak sengaja disebarkan karena dia tidak cross check untuk yang misinformasi. Berarti pembedanya di sini itu terletak dari ketidaksengajaan itu ya Pak ya? Kalau disinformasi itu informasi yang salah, terus dia sengaja menyebarluaskan dengan kepentingan tertentu. Yang misinformasi dia sebarkan tapi tidak tahu kebenarannya, gitu. Tidak sengaja lah. Iya. Seperti Kalau dalam Islam kan misalnya ada informasi yang memang belum valid kebenarannya itu kan tabayun dulu seperti itu. Kita cross check dulu nih, benar nggak ini Pak Kiai, apakah informasi ini benar, atau benar nggak ini Pak Guru, apakah informasi benar. Setelah benar baru kita bisa kita sebarluaskan, karena itu kan bagian dari kalau di Islam itu syiar lah ya. Syiar. Berarti saring dulu baru teruskan gitu ya Pak ya? Saring dulu baru disebarkan. Itu teman pemilih dicatat ya. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, seberapa besar pengaruh informasi palsu terhadap perilaku dan keputusan dari pemilih itu? Baik. Seberapa besar pengaruh informasi palsu? Iya. Kalau pengaruh informasi palsu itu sangat besar pengaruhnya buat perkembangan demokrasi kita. Tadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa informasi yang salah, baik itu disinformasi maupun miskomunikasi, itu berakibat fatal kepada sistem demokrasi kita. Tentunya kita berbicara tentang kepemiluan atau pemilihan, itu bisa menyerang psikologis atau emosi dari si pemilih, karena target sasarannya adalah psikologis pemilih, Mbak. Sekarang adalah era digital, jadi kalau saya lihat segmennya penyelenggara pemilu adalah usia pemilih pemula dari 17 sampai 25 tahun. Di mana dari 17 sampai 25 tahun itu adalah sekitar persentasenya 35% dari perolehan dari suara yang nanti akan jadi pemilih dari DPT. Nah, dari 35% itu Mbak, hampir lebih dari 90% itu mereka bermain gadget atau bermain di informasi, baik itu di platform sekarang sekarang tren TikTok ya. TikTok, terus medsos yang lain kayak Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi besar kondisi psikologis masyarakat pemilih, karena yang diserang tadi saya katakan adalah psikologisnya. Kalau misalkan pemilih itu sudah apatis terhadap proses pemilihan, itu efeknya luar biasa terhadap proses perkembangan demokrasi. Boro-boro datang ke TPS, istilahnya dia datang ke TPS pun dengan iming-iming yang lain. Iming-iming tertentu. Sehingga hasilnya itu tidak maksimal, karena memang dia datang ke TPS karena faktor sesuatu, tidak dengan ikhlas, tidak dengan memotret kenapa saya harus memilih, kenapa saya harus memilih calon A, calon B, calon C, apa track recordnya, bagaimana track recordnya, terus apa visi misinya dan lain sebagainya. Jadi mereka datang ke TPS itu sudah emosi yang tidak karuan, tidak stabil ya. Datang ke TPS justru merusak kertas suara bisa jadi, atau tidak datang ke TPS sekalian. Itu lebih parah sih. Ini sambil diminum nggak apa-apa ya Pak? Biar lebih siap, saya minum santai. Iya, monggo. Berarti kalau
Tadi kan Bapak menyebutkan pemilih pemula ya, Ya. dan di usia 17 sampai 25 tahun itu kan baru labil-labilnya seperti itu ya Pak. Jadi bisa menjadi sasaran yang sangat empuk ketika usia 17 sampai 25 tahun ini memperoleh atau mendapatkan informasi palsu dari sosial media yang ia dapatkan. Betul. Seperti itu. Wow, ini tapi saya jadi sambil belajar tadi dari disinformasi, hoax, misinformasi kan waktu dengar itu emang bedanya disinformasi sama misinformasi itu apa, ternyata ada bedanya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana langkah cepat dari Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM ketika menemukan suatu informasi palsu terkait penyelenggaraan pemilu Pak? Bagaimana langkah cepat Divisi Sosdiklik, Parmas dan ketika SDM. menemukan informasi palsu ya? Betul. Jadi memang ada beberapa langkah ya. Mungkin untuk berkaitan dengan informasi palsu ada pada divisi saya kebetulan, divisi Sosdiklik Parmas. Jadi memang kita perlu introspeksi ke dalam ya. Perlu penyelenggaranya adalah pemegang tugasnya adalah Sosdiklik Parmas, di mana kehumasan itu adalah yang menggawangi. Jadi yang menggawangi itu bagian kehumasan. Jadi ada Subag dari Sosdiklik Parmas, nanti ada staf-stafnya. Berkenaan dengan informasi di sosial media yang kurang baik itu ya, yang palsu itu, langkah cepatnya kita mencoba untuk melihat sejauh mana penyebaran dari informasi tersebut. Jadi kita cek dulu informasi tersebut berasal dari mana, terus kita coba gali kebenaran tentang informasi itu. Ketika informasi itu adalah informasi yang salah, kita tidak bisa langsung ngejudge bahwa informasi salah, informasi tersebut adalah tidak benar. Iya. Tidak bisa judge seperti itu, karena memang kita perlu teliti dan kita harus mengambil langkah-langkah. Mungkin salah satunya kita punya sosial media, jadi ada beberapa platform yang KPU Kabupaten Kota itu pegang, memberikan informasi bahwa informasi yang benar adalah ini. Buat Jadi, klarifikasi ya, gitu buat ya klarifikasi. Pak ya? Jadi tidak menyalahkan informasi itu, tetapi kita memberikan informasi yang benar. Jadi ketika ada informasi masuk, kita tidak menyebutkan informasi itu salah. Iya. Tetapi kita menginformasikan bahwa informasi yang benar adalah Seperti ini. Ya. Dan kita publikasikan informasi yang benar itu kepada seluruh platform yang ada di KPU punya. Terus itu dalam rangka pencegahan ya, pencegahan. Di samping itu juga kita perlu meluruskan, salah satunya tadi meluruskan berkaitan dengan berita yang tidak benar. Ada beberapa trik yang kita pernah jalanin Mbak. Jadi ada kita kan punya komunitas ya, ada komunitas demokrasi. Jadi ada juga lewat pendidikan politik yang kita coba komunikasikan lewat sosialisasi. Yep. Lewat acara sosialisasi di sekolah maupun kampus maupun kelompok-kelompok yang sudah kita himpun. Jadi lewat sosialisasi itu kita mencoba untuk membenarkan informasi yang benar gitu loh. Jadi tidak menyalahkan informasi tapi membenarkan informasi ini loh yang benar. Iya. Seperti itu. Ya lewat mungkin KPU itu kan concernnya pada 4 segmen ya. Kalau saya tidak salah, yang pertama adalah kita fokus kepada pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu kategorinya adalah pemilih di usia 17 sampai dengan 25. Sampai usia berapa? 35 lah ya. Oh, 35. Pemilih pemula. Pemula. Terus ada juga kelompok rentan. Yang dimaksud kelompok rentan di sini adalah perempuan. Jadi kita bekerja sama dengan yang sudah menjalin kerjasama dengan KPU Kota Tegal adalah Nasihatun Aisyah. Jadi Aisyah itu ada kelompok perempuannya di usia 17 sampai 40, namanya Nasihatun Aisyah. Kita sudah bekerja sama dan kita jalin komunikasi lewat kelompok rentan ini.
Iya. terus ada Fatayat NU. NU. Eh, di samping itu, di samping kelompok rentan dan pemilih pemula, ada juga yang namanya disabilitas. Disabilitas kita juga menginformasikan kepada kelompok disabilitas tentang informasi-informasi tahapan-tahapan yang sudah dijalankan di KPU. Informasi kita share di media sosial dan di tempat sosialisasi. Mungkin itu, Mbak. Baik. Tadi ketika Bapak menjelaskan salah satu langkah ya Pak, salah satu langkah ketika menemukan informasi palsu terkait penyelenggaraan pemilu itu, langkah salah satunya yang dilakukan oleh KPU ya, khususnya Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM ini kan melakukan pendidikan pemilih. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih pendidikan pemilih ini itu dapat menjadi benteng terhadap pengaruh hoax dan kampanye negatif itu sendiri? Ya, pendidikan pemilih itu jadi benteng karena dia menyerangnya adalah akar masalah, Mbak. Jadi informasi hoax, terus disinformasi, miskomunikasi itu menyerangnya di akar masalahnya. Jadi kenapa orang gampang sekali sih percaya dengan hoax dan kampanye negatif? Iya. Terus bukan cuma kasih tahu ini adalah hoax, tapi minimal kita bikin masyarakat itu punya filter sendiri. Jadi kita tidak bisa menginformasikan ini hoax, ini bukan, tetapi paling tidak kita sudah membuat suatu action kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan pemilih. Ya, mungkin yang pertama mungkin bikin paham proses pemilu. Jadi proses pemilu nanti proses seperti ini, terus bukan cuma hasilnya saja. Jadi kita jelaskan tahapan dan proses pemilunya pada saat pendidikan politik itu. Terus yang kedua, tentunya kita mengajarkan kepada pemilih tentang beda antara fakta, opini, propaganda, dan hoax. Nah, mungkin itu yang perlu dicatat bahwa kita mengajarkan kepada pemilih untuk bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana propaganda, dan mana hoax. Tentu berkenaan dengan sosial media, kita bisa melihat nih apakah berita di sosial media itu hoax atau memang fakta. Tentunya ada beberapa cara yang saya tahu, mungkin kita bisa lihat followernya, bisa lihat centang birunya, terus kita bisa cek ke cekfakta.com kalau nggak salah. Jadi kalau ada informasi masuk, mereka bisa cek apakah itu hoax atau bukan lewat search aja cekfakta.com. Dia akan muncul berita ini apakah palsu atau hoax. Terus yang ketiga, membangun kekebalan psikologis tentunya. Hoax dan kampanye negatif itu mainnya emosi. Jadi yang menerima pesan itu dia akan muncul rasa takut, muncul rasa marah, muncul rasa benci terhadap informasi yang masuk itu. Jadi informasi masuk, hasilnya orang itu akan takut. Nyerangnya psikologisnya. Rasa takut, rasa marah, rasa benci. Yang ada istilah dalam psikologis itu namanya illusory true effect. Apa itu, Pak? Jadi informasi yang salah itu akan menjadi benar ketika diinformasikan secara berkali-kali. Jadi secara tidak langsung kayak dicuci gitu ya? Ya, Secara otaknya ya? tidak langsung itu akan dicuci. Itu dalam istilah psikologi seperti itu, Mbak. Jadi informasi yang salah masuk ke kita dan itu berulang kali, itu akan menjadi pembenaran. Terus yang kedua, berikut adalah bikin jaringan kepercayaan kepada lokal. Jadi kita bersosialisasi pada masyarakat lewat pendidikan politik, baik itu ke Karang Taruna, ke kampus, ke ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, tentang jaringan menjalin hubungan kepercayaan kepada kita, seperti itu. Baik. Mbak Siwi. Ini kalau dirangkum ya teman pemilih, jadi kenapa sih pendidikan pemilih itu dapat menjadi benteng ketika ada yang namanya pengaruh hoax dan kampanye negatif. Itu tadi Pak Haris sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara untuk menciptakan filter sendiri dimulai dari yang pertama, bikin paham
terkait dengan proses pemilu, hukumnya. bukan cuma hasilnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu mengajarkan bagaimana perbedaan antara fakta, opini, propaganda, dan hoax. Lalu yang ketiga membangun kekebalan psikologis, dan yang terakhir adalah bikin jaringan kepercayaan yang lokal. Mungkin ini secara teori kayak, ih apa sih, kayak mudah banget, tapi ketika dilakuin, Ya. boom gitu ya Pak ya. Lalu ini ya Pak ya, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana KPU itu sedang gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi. Dan saat ini di era yang serba digital itu pasti dari KPU Kota Tegal ya khususnya itu memiliki strategi bagaimana untuk menjangkau masyarakat secara efektif di era digital. Nah sejauh ini strategi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tegal ini? Ya, terima kasih Mbak Siwi. Di era digital strategi sosial yang efektif itu kita nggak bisa cuman upload foto saja, Iya, upload poster, baik di IG maupun di platform yang lain. Tapi memang harus ada cara-cara yang lebih lebih soft, lebih hemat mungkin eh, berkaitan dengan efisiensi ya Mbak. Jadi kita iya, harus berpikir hemat juga. Mungkin dengan strateginya yang pertama micro influencer atau bertemu dengan tokoh lokal. Jadi lewat bertemunya kita dengan Pak RT mungkin dengan tokoh agama itu biar mereka bisa ketok tular kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. iya, Terus kita coba dengan teman-teman Sosdikli untuk membuat konten-konten pendek lah, karena generasi sekarang itu sepertinya cenderungan lebih suka nonton yang durasinya tidak terlalu lama, Mbak. iya, yang Jadi instan-instan. mungkin termasuk saya ya, kalau saya nonton yang durasinya panjang, itu kadang sering tak scroll cari yang pendek-pendek. Karena memang konten pendek itu lagi tren ya. Iya, Jadi kalau tren video itu 30 sampai 60 detik lah. Itu kalau di TikTok kalau nggak salah. iya, Jadi kalau konten-konten panjang kita nggak bisa Gen Z sekarang itu nonton mungkin podcast yang durasinya 1 jam, mereka akan cenderung jenuh. Tapi ketika ada scroll konten-konten pendek dan itu bergerak, dia iya, akan lebih mengena. Itu yang kedua ya. Yang ketiga mungkin kita bisa masuk ke ruang digital yang sudah ada. Contohnya kayak grup WA di RW, oh terus iya sih, grup Facebook benar-benar. di komunitas, Iya, terus bisa grup di mungkin kalau angkatan saya di grup King misalkan, saya bisa masuk di grup RI King yang jumlahnya bisa ribuan anggota. Kita iya, bisa bicara tentang demokrasi di situ, iya, disempil-sempilin aja kayak gitu Mbak. Cara ini mungkin sepertinya jauh lebih efektif ketika kita hanya lewat media-media biasa Mbak. Mungkin ya kita perlu berkomunikasi dengan iya, banyak orang gitu kan. benar banget sih Pak. Lanjut Pak, sekarang kan eranya Gen Z ya Pak ya. Gen Z itu menjadi pengguna media sosial terbesar. Bagaimana pendekatan KPU agar pemilih itu mudah untuk tidak mudah terpengaruh informasi palsu? Iya ya. Ya, kalau bicara Gen Z yang jumlahnya hampir mendominasi ya, sekitar 35% Termasuk ya, saya. 35%. Jadi memang kita perlu melakukan pendekatan yang lebih efektif ya. Pendekatan yang dipakai mungkin yang pertama pakai bahasa yang format pembicara itu pakai bahasa yang sehari-hari lah. Jadi tidak terlalu intelek, tidak terlalu ribet untuk bisa diterima oleh teman-teman Gen Z. Yang kedua melibatkan anak muda sebagai penyampai pesan. Ya, Pemilih muda lebih percaya teman sebaya. Jadi mereka itu lebih mendengarkan ketika teman sebayanya itu berbicara ketimbang saya yang usianya sudah mendekati 50 berbicara dengan teman-teman Gen Z. betul. Jadi kemarin pada saat di KPU Kota Tegal itu ada mahasiswa magang dan semuanya adalah Gen Z. Iya, Saya mencoba berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka. Karena ketika saya berbicara sebagai orang yang berusia di generasi milenial, ya mungkin
separuh-separuh lah mereka bisa mendengarkan. Tapi kalau kita berbicara dengan bahasa yang mereka bisa terima, Iya. usianya juga mungkin seusia gitu ya, mungkin mereka cenderung bisa menerima. Terus yang ketiga, fokus kepada literasi digital praktis, bukan hanya teori. Jadi daripada ceramah hoax itu bahaya, KPU mengajarin skill langsung seperti bagaimana sih cara ngecek akun itu palsu. Iya. Mungkin kita tadi ya cek centang birunya, terus followernya berapa, terus cara reverse image di HP. Jadi kita bisa cek apakah itu berita hoax atau berita fakta. Tadi dicek cekfakta.com. Iya. Terus untuk cek DPT kita selalu kampanyekan untuk selalu mengecek apakah nama kita itu ada di DPT. Apakah tentunya lewat cek DPT online ya, kita sampaikan kepada audien bahwa mbak-mbak semua, adik-adik semua bisa cek nama dengan lewat cek DPT online kayak gitu. Terus bikin ruang diskusi 2 arah. Jadi biar lebih familiar, kita bisa ketemu dalam ruang diskusi kecil baik di kampus maupun di sekolah. Seperti itu, Mbak. Bahasa dan format yang dipakai sehari-hari Gen Z apa Pak yang paling familiar nih? Bahasa yang paling asik mungkin ini ya Mbak, kalau saya ketemu sama mereka itu kadang pakai bro, gimana kabarnya bro gitu, halo geng kayak gitu. Ya, itu calon suami saya Pak. Jadi bahasa-bahasa yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya. Jadi kita memang bahasanya itu bahasa yang mudah diterima sama teman-teman Gen Z lah. Iya. Nanti kalau misalnya nggak bisa connect, nanti Gen Z-nya bilang jujur jungle gitu. Next nih Pak, sekarang kan sudah banyak berbagai media massa ya Pak ya. Betul. Media massa, media sosial. Lalu dari Bapak sendiri memandang peran media massa dalam menjaga kualitas informasi kepemiluan di tengah persaingan informasi digital ini bagaimana? Ya, lewat media mungkin salah satu harapan buat kita untuk mengerem laju informasi yang liar, Mbak. Kenapa? Karena ketika informasi yang diterima sama pemilih itu kecenderungan bahwa antara hoax atau fakta itu memang butuh penelitian atau butuh cek lagi. Tetapi ketika media menyampaikan, tentunya dengan media yang kredibel ya Mbak. Yep. Dengan media menyampaikan kepada pemilih dan media itu kredibel, orang cenderung lebih percaya. Mungkin ketika kita mendengar berita atau menonton di di TikTok kita ada kiriman kiriman pesan, kita bisa lihat siapa yang ngirim, misalkan ternyata dari media yang kredibel. Kita bisa langsung ini ada kemungkinan benar nih karena yang mengirim itu adalah media yang kredibel. Tidak mungkin mereka mengirim sebuah berita yang hoax padahal dia bawa institusinya. Seperti itu. Ada beberapa peran utama ya Mbak. Yang pertama media itu bisa menjadi pertama verifikasi dan cek fakta sebelum dipublish. Jadi sebelum mereka mempublish, media itu akan mengecek verifikasi dulu apakah ini betul fakta atau tidak, gitu ya? Sehingga apakah perlu dipublish atau tidak. Yang kedua, memberikan konteks bukan cuma kecepatan saja. Jadi kalau di media sosial media itu kan dia lebih mempertimbangkan followernya saja ya. Tapi tidak mengesampingkan fakta benar atau tidaknya. Jadi dia hanya lihat like-nya saja. Yang penting itu bisa viral dan lain sebagainya. Terus yang ketiga mungkin media itu bisa jadi penyeimbang algoritma sosial media Mbak. Jadi algoritma sosial media itu kan mereka hanya nge-push terus comment, like kayak gitu ya. Tapi ketika dari media yang mengirim itu bisa lebih tersaring lah. Seperti itu Mbak. Oke. Baik Pak. Lalu ini Pak,
Kalau untuk sekarang kan pasti ada statement netizen itu maha benar ya. Nanti Ya ngasih betul kritik ya. ini, ngasih kritik itu, ngasih saran ini, ngasih saran itu. Mm. Lalu langkah kita itu bagaimana sih Pak kalau dari versi Bapak sendiri ya, membedakan antara kritik yang sehat dalam demokrasi dengan kampanye negatif yang menyesatkan? Ya ya ya. Sebenarnya beda tipis ya Mbak. Beda beda tipis. Tapi ada tiga pembeda utama ya. Apa aja itu Pak? Yang pertama adalah tujuannya, tujuan mereka mengkritik ya. Tujuannya, terus isi apa ya, isi kritikan itu, terus bukti yang dipakai. Jadi pembedanya itu ada tujuannya, terus isi dan bukti yang dipakai. Mungkin kalau tujuannya itu antara menguji ide versus merusak. Jadi kalau tadi yang dikatakan apa, membedakan kritik atau eee, Kritik kampanye lalu yang sehat ya, iya, itu kampanye negatif yang menyesatkan. ketika tujuannya ada 2 itu, menguji dan merusak psikologis orang, Iya, tuh. Terus yang kedua isinya, apakah itu isinya fakta bisa dicek atau tujuannya atau isinya adalah emosi fitnah. sesaat atau sekedar fitnah. Iya, Nah, yang ketiga ruang buat bantahannya itu kalau di apa, media itu terbuka, kalau di sosial media itu tertutup. Ketika kita melempar isu umpan. yang tidak benar, itu tertutup untuk ruang pembantahan. Karena kan itu sifatnya hanya kiriman aja, tinggal lagi, Iya. tidak ada pembantahan, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang terbuka untuk menyatakan bahwa informasi ini benar atau tidak. Jadi Mmm, hanya satu arah saja Mbak, kalau misalkan informasi sesat itu yang dikirim di sosial media. Kirim terus sudah tidak ada pembenaran, iya. tidak ada klarifikasi dan sebagainya, Iya, seperti berarti itu. terdapat 3 pembeda ya Pak, Mhm, antara kritik yang sehat dalam demokrasi dengan kampanye negatif yang menyesatkan. Itu, dilihat dari tujuan, isi maupun ruang ruang untuk untuk bantahan ya Pak ya. betul, untuk bantahan. Baik, lalu ini Pak, saya mau tahu dari KPU Kota Tegal ini, juga telah menjalin kerjasama pasti ya dengan Betul, sekolah, kampus, media maupun komunitas yang ada. oke oke. Lalu, kerjasama untuk memperkuat edukasi kepemiluan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tegal ini sudah sejauh mana Pak? Baik, terima kasih Mbak. Eee, di Kota Tegal itu ada 19 19. 19 SMP. Ada 5 SMA negeri, 19 ada sampai 9 SMA, SMK swasta, dan ada 4 kampus. wow, banyak. Dari tadi lembaga pendidikan yang sudah kita jumpai itu, kita rutin melakukan sosialisasi yang kita sasar sedang di SMP Mbak, Oh fokusnya baru di SMP ya Pak SMP. untuk saat Jadi ini? kami memandang bahwa peredaran money politik itu memang harus digagas dari usia mereka sebelum masuk ke pemilih. Jadi Mmm, teman-teman SMP yang kelas 9 itu di usia 17 tahun itu ketika mereka ketika pemilu 2029 mereka sudah berusia 17 tahun, sehingga mereka punya hak suara. Itu yang kita sedang sisir, kita kampanyekan tentang eee, isu-isu politik yang lagi hangat. Jadi bukan isu politik tapi isu pada saat kemarin kayak money politik, terus hoax, kita sedang kampanyekan itu. iya, Sehingga mereka sudah dapat imun tambahan dari KPU, dan kebetulan kita melakukan action itu tidak hanya dari KPU. Jadi kolaborasi KPU gitu? Kota Tegal itu kita melakukan kolaborasi. Mmm, Kebetulan dari Bawaslu dan BNN itu teman satu angkatan, dan ya, kita coba komunikasikan, kita sepakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi di 1 bulan itu minimal 2 kali, minimal memang minimal sudah 2 kali. ditarget seperti itu Iya ya Pak sudah ya? ditarget seperti itu. Kita kemarin sudah bersosialisasi di 4 SMP ya, Iya, 4 SMP, terus SMA swastanya itu ada 3. mmm, Jadi kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi di pendidikan SMP dan SMA. Berkenaan dengan kegiatan menjalin kerjasama dengan kampus, sudah 2 kampus dari 4 kampus yang kita jalin kerjasamanya. Kemarin kita sudah PKS
dengan kampus terbesar di Kota Tegal ya, salah satunya yaitu Universitas Pancasakti Tegal. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Tegal dengan Tridharma perguruan tingginya, Iya. dengan sosialisasi dan mungkin penelitian dan magang lah. Iya. Jadi lewat kerjasama kampus itu kita bisa berkomunikasi lebih intens. Nanti akan diikuti PKS di fakultas. Jadi untuk komunitasnya kita sudah berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan teman-teman disabilitas. Juga teman-teman pemilih rentan seperti kelompok rentan kayak Nasyatun Asia dan Fatayat NU. Jadi kita mencoba merangkul banyak pihak untuk sama-sama mengkampanyekan pemilu atau pemilihan di tahun depan. Jadi pondasinya, jadi secara psikologis mereka sudah mendapat informasi yang positif dari KPU, Bawaslu dan BNN. Baik. Begitu. Harapannya ketika udah dapat imun tambahan nanti partisipasi di pemilu yang akan mendatang itu bisa lebih mantap, aktif dan sehat. Gitu. Sehat. Nah itu Pak. Amin. Baik Pak. Lalu harapan dari Bapak sendiri terhadap kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang bagaimana? Ya. Kalau harapan saya itu kita tidak bisa berhenti sampai dengan mereka bisa datang ke TPS, Mbak. Tingkat partisipasi tinggi ketika datang ke TPS itu kita tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ketika kualitas yang dihasilkan adalah bagus, jadi pemilu lebih legitimasi dan kebijakan itu bisa sesuai dengan kepentingan rakyat, itu yang sedang kita kejar. Jadi ada 4 tahap yang realistis yang kita kejar. Yang pertama mungkin partisipasi yang informatif, bukan ikut-ikutan. Jadi partisipasi teman-teman pemilih tidak hanya mereka ikut-ikutan datang aja ke TPS, tetapi mereka lebih lebih berarti. Misalkan gini Mbak, dia masuk menjadi penyelenggara atau ikut sama-sama mengawasi, atau ketika datang ke TPS mereka punya gambaran siapa yang harus dipilih tanpa ada unsur-unsur yang tadi, ada money politik, dia terpengaruh dengan hoax, jadi ada hal-hal positif yang bisa membuat mereka yakin memilih si A. Itu yang pertama. Yang kedua, publik jadi penyaring hoax, bukan penyebar. Jadi teman-teman pemilih ini itu tidak hanya jadi ikut menyebarkan, tetapi dia jadi penyaring. Oh ini informasinya tidak benar, dia bisa informasikan bahwa oh ini informasinya hoax. Jadi dia bisa menjadi penyaring lah, jadi penyaring bahwa itu adalah kabar tidak baik atau hoax. Terus yang ketiga menjadi pengawasan partisipatif yang aktif. Jadi mereka bisa mengawasi jalannya tahapan pemilu maupun pilkada. Terus yang keempat, yang terakhir bisa berdiskusi publik yang substansif. Jadi ada komunikasi diskusi baik dari penyelenggara maupun masyarakat. Seperti itu. Itu harapan yang saya idam-idamkan selain tingkat partisipasi yang tinggi. Iya. Berarti kemarin itu tingkat partisipasi kita turun dibanding pilkada sebelumnya. Turun berapa? Tetapi turunnya hanya 0,4. Dulu partisipasi pilkada kita 70,04. Pilkada kemarin 69,44. Berarti turunnya berapa tuh? 0,5 lah ya, 0,6 lah. Coba teman pemilih kalau misalnya tahu turunnya itu berapa nanti bisa komen Pak. Jadi ada penurunan 0,6. Tentunya memang penurunan tingkat partisipasi itu tidak bisa dilihat dari satu sisi ya. Karena memang banyak sisi yang mempengaruhi kenapa terjadi penurunan. Padahal kita itu sudah mencoba menjalin komunikasi dengan teman-teman warteg yang ada di Bandung Raya. Jadi kalau Tegal itu tantangannya lumayan Mbak. Ada teman-teman diaspora yang mencari kerja
sebagai pengusaha warteg maupun pedagang warteg di Jakarta, di Bandung dan di Surabaya. Pada saat pemilu kemarin kita mencoba nyasar teman-teman warteg yang ada di Jakarta. Jadi kita datang ke Jakarta, kita siapkan tempat untuk mendatangkan teman-teman pengusaha warteg yang ada di Jakarta. Datang 150 orang, kita sosialisasi pemilu. Alhamdulillah pemilu kita kemarin trennya naik. Nah pada saat pilkada, saya geser dong, tidak harus di Jakarta aja. Saya geser ke Bandung, karena pengusaha warteg di Bandung itu ratusan orang di Bandung. Dan saya mendatangkan sekitar 100 lebih. Dan antik Mbak, pengusaha warteg itu omset satu harinya 7 juta. Wow, lebih tinggi itu ya Pak daripada kita memang agak susah juga ya memaksa teman-teman diaspora untuk datang dengan sukarela datang ke Tegal untuk noblos. Berarti kan dia harus tidak berangkat, harus tidak buka warungnya. Oh iya ya. Tidak 1-2 hari, mungkin bisa 3 hari. Kalau 3 hari kali 7 sudah 21 juta. Mungkin pertimbangannya itu. Sehingga kami kemarin pada saat cek di TPS yang ada di pemukiman warteg, itu tingkat kehadiran mereka sangat kecil Mbak. Ada 4 kelurahan di satu kecamatan, tingkat partisipasinya kecil, cuma 42 paling di bawah kecil. 50 ya. Paling tingginya itu 49, paling besarnya itu di 4 kelurahan dalam satu kecamatan. Bayangin aja, DPT Kota Tegal mungkin tidak terlalu besar, tetapi dengan persentase kehadiran yang segitu, minim, otomatis kan pembaginya jauh lebih besar kan. Sehingga ketemulah tadi 69,44% untuk tingkat partisipasinya. Jadi saya pikir saya fokus pada sosialisasi, mengajak teman-teman warteg yang ada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Margadana, untuk bisa berpartisipasi di pemilu atau pemilihan tahun depan lah. Jadi memang ini bukan tugas mudah, tapi wujud ikhtiar kami untuk bisa menaikkan tingkat partisipasi Kota Tegal. Iya. Karena tadi targetnya kan membuat hasil pemilu itu lebih legit ya Pak ya? Betul, jadi lebih legitimasi. Tanpa MSG. Baik Pak, tidak terasa Pak, itu tadi ternyata pertanyaan terakhir di sesi podcast kali ini. Dan teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa tantangan demokrasi di era digital bukan hanya soal pelaksanaan pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat itu sendiri menghadapi derasnya arus informasi. Hoax, misinformasi, dan kampanye negatif dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak. Karena itu, literasi digital, pendidikan pemilih, serta kolaborasi semua pihak menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi. KPU terus berupaya menghadirkan informasi yang benar, edukatif, dan mudah diakses masyarakat demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan partisipatif. Terima kasih kepada Bapak Haris atas wawasan dan penjelasannya yang sangat bermanfaat tentunya pada podcast Bisik kali ini, dan tentunya kami berharap bukan hanya kali ini saja Bapak Hadir bisa hadir di podcast Bisik kali ini, namun masih ada lagi kesempatan yang lain lagi ya Pak ya. Enggak kapok kan ya Pak? Enggak kapok ya? Oh enggak kapok lah. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi dan semakin aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah stay tune, telah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak hal, tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya Siwi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.